sejumlah daerah sampai malam saya terus standby ya, menunggu informasi terkait dengan penyerahan akun media sosial ya. Jadi terima kasih sejumlah daerah sudah menyampaikan, dan itu artinya bahwa teman-teman semua telah bekerja keras untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi di daerahnya masing-masing sehingga tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum saya masuk ke substansi materi dari PKPU yang kita bahas siang atau sore ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa KPU telah membuat surat ya, surat nomor 25 ya, terkait dengan tanggal 25 September ya, nomor 817 terkait dengan kedudukan hukum. Nah, ini saya kira sangat penting ya, karena sampai kemarin saya juga masih banyak menerima ya pertanyaan, karena memang ada sejumlah ketentuan yang kalau kita baca secara terpisah ini sepertinya bertentangan satu sama lain. Nah, ini tentu sangat prinsip ya, sangat prinsip agar kita kemudian bisa melakukan koordinasi internal ya dengan jajaran kita sendiri di provinsi maupun kabupaten kota. Demikian juga dalam rangka sosialisasi ya kepada pasangan calon, tim kampanye ya, stakeholder terkait di daerah masing-masing. Jadi sesuai dengan surat yang sudah disampaikan ke provinsi dan kabupaten kota, pada prinsipnya ada dua pendekatan ya. Jadi peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, dan terakhir perubahan kedua dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 itu adalah dalam istilah hukum adalah hukum khususnya ya. Jadi asasnya adalah lex specialis begitu. Nah, sedangkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 itu masih berlaku, yang kemudian diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2020. Nah, ini mohon ya betul-betul ya dicermati ya, nanti kita sama-sama diskusikan sehingga komunikasi kita kepada publik itu menjadi clear ya. Jadi begitu ya. Jadi seringkali terutama di teman-teman media ya salah mengutip ya. Nah, oleh karena itu saya betul-betul berharap ya pada kesempatan ini kita semua menyediakan waktu ya, selain menyelenggarakan tahapan di daerah, juga memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan respon ya terhadap pertanyaan-pertanyaan media. Mengapa ini penting? Untuk menghindarkan kegaduhan ya, atau informasi yang kemudian tidak terkontrol ya, yang kemudian ini dapat menimbulkan dampak ya, seolah KPU tidak konsisten ya, tidak responsif dan tidak mendengarkan ya masukan-masukan yang disampaikan oleh berbagai stakeholder terkait ya. Tadi Mas Ilham ya, Mas Pirian juga sudah menyampaikan bahwa atas semua masukan itu ya KPU menyatakan berterima kasih, mengucapkan hormat ya, karena tentu maksudnya adalah ya sayang kepada KPU gitu, sayang kepada KPU karena faktanya kita juga berada ya di salah satu elemen atau bagian yang tidak terlepas dari risiko itu sendiri. Namun demikian tentu kita harus tetap bersemangat, saling menyemangati gitu ya, saling berdoa dan memberikan support ya. Jadi sekali lagi asas hukumnya ya, jadi dalam surat sudah disampaikan lex specialis derogat legi generalis. Jadi asas hukumnya demikian. Jadi yang berlaku adalah sepanjang diatur dalam peraturan KPU 6 dan perubahannya, maka dia mengesampingkan norma-norma yang sama yang terdapat dalam PKPU induknya. Nah, bagaimana jika tidak diatur di situ, maka kita kembali ke peraturan induknya. Nah, sekira itu ya. Ini terakhir saya menerima beberapa pertanyaan terkait dengan jumlah massa ya atau peserta yang bisa hadir dalam rapat atau kampanye tatap muka ya, atau pertemuan terbatas itu. Sekali itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan ya melalui sosialisasi yang dilakukan di daerah masing-masing, aturan ini sampai ya terutama kepada pasangan calon ya dan tim kampanye ya, itu dipastikan apakah melalui rapat koordinasi atau sosialisasi
atau bisa juga Anda kirim ya lewat email ke mereka gitu. Karena nanti akan ditanyakan apakah betul KPU sudah menyampaikannya ya. Nah, sehingga kita pertama betul-betul telah melakukan kegiatan ini, dan yang kedua kita memang bisa membuktikan bahwa aspek sosialisasinya ini bisa kita bertanggungjawabkan secara administratif. Dan yang ketiga ya, ini terakhir mungkin saya sebelum masuk Bapak Ibu sekalian, kami KPU RI telah mengidentifikasi ya dan mengumpulkan beberapa waktu yang lalu akun-akun media sosial yang dimiliki oleh KPU provinsi dan kabupaten kota. Jadi mohon dengan hormat ya para ketua berkoordinasi dengan anggota ya, dengan seluruh anggota termasuk juga dengan divisi yang membidangi ya, agar website atau halaman yang dibikin oleh KPU termasuk juga akun-akun media sosial itu dioptimalkan ya selama masa kampanye ini. Apa yang bisa kita unggah ya atau upload ya, tentu misalnya ya substansi tertentu tentang regulasi KPU, sehingga publik kemudian bisa ya merujuk kepada laman-laman atau kemudian akun-akun resmi yang kita miliki ketika ada pertanyaan-pertanyaan di publik. Kemudian pastikan juga ya upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan kita itu terpublikasi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tahapan ini ya, menerapkan protokol kesehatan sehingga mereka tidak ragu ya, khususnya pemilih untuk datang ke TPS nanti ya. Itu saya kira penting. Silahkan nanti berkoordinasi ya, dan mohon nanti agar sekretariat masing-masing memfasilitasi. Saya berharap setidaknya setiap hari ya di masing-masing akun media sosial itu ya ada berita atau ada konten atau ada semacam video atau apapun itu ya yang kemudian memperlihatkan ya aktivitas yang dilakukan. Saya percaya kegiatannya akan sangat banyak ya. Pilih yang kemudian bisa memberikan pesan ya bahwa kita bersungguh-sungguh di dalam menyelenggarakan tahapan ya, aspek-aspek substansi elektoralnya dan juga terkait dengan protokol kesehatan. Nah, ini tentu penting ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengatakan dari aspek sosialisasi, kita tidak tahu ya seperti apa sebetulnya capaian target partisipasi nanti ya. Itu tentu persoalan yang sangat kompleks ya. Tapi yang harus kita pastikan dan kita buktikan sebagai penyelenggara, kita telah melakukan upaya ya sesuai dengan aturannya, kemudian sesuai dengan konteks situasi di daerah kita masing-masing, dan juga ini memang nyata ada gitu. Ini tentu adalah sebagai pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban administratif kita ya atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan atau kepercayaan diberikan kepada kita sebagai penyelenggara. Baik ya, saya kira itu sebagai pengantar saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditampilkan ya materi yang sudah disiapkan. Ya, jadi kali ini kita ya membahas tentang sosialisasi program KPU tentang kampanye ya pemilihan dalam kondisi bencana alam COVID-19. Ya, lanjut. Tentang metode kampanye ya. Jadi pada prinsipnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan mengapa kemudian KPU melakukan penyesuaian ya terhadap metode kampanye ya. Jadi apakah itu tidak kemudian melanggar ketentuan undang-undang? Nah, begitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, pasal 65 ya, kalau nggak salah ayat 1 huruf G, itu ada istilah kampanye bentuk lainnya ya, yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang dalam undang-undang ya tidak disebutkan rinciannya. Dan di dalam pasal berikutnya, ayat berikutnya disebutkan ketentuan lebih lanjut tentang metode atau bentuk kampanye itu diatur melalui peraturan KPU. Nah, makna hukumnya KPU diberikan kewenangan oleh undang-undang secara atributif ya untuk mengatur apa saja bentuk kampanye yang akan dilakukan. Saya kira itu ya penjelasannya. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu sendiri ada kata dapat gitu ya. Saya coba cermati. Jadi ada kata dapat yang pada intinya memang pasal 65 ayat 1 itu bunyinya kampanye dapat dilaksanakan melalui dan seterusnya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik dan seterusnya, sampai kemudian ayat 1 huruf G kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada ayat 2 ya, ayat 2 disebutkan mana yang difasilitasi oleh KPU dan mana oleh peserta. Dan ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye ya sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 2B diatur dengan peraturan KPU. Jadi saya kira itu ya prinsipnya. Nah, di dalam kampanye-kampanye sebelumnya ya KPU telah mengatur bentuk-bentuk kampanye lainnya itu di dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 ya. Ada beberapa jenis di situ. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 pasal 57 ini ada pertemuan terbatas ya, kemudian pertemuan tatap muka dan dialog ya, debat publik atau debat terbuka pasangan calon, kemudian penyebaran bahan kampanye, penayangan iklan kampanye ya di media massa cetak, media massa elektronik, kemudian media massa media sosial dan media daring ya, dan berikutnya tentu kegiatan lainnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya mengenai definisi ya. Jadi ini definisi kampanye ini itu dikembalikan pada undang-undang ya. Jadi diatur dalam undang-undang pilkada. Jadi dilakukan perubahan disesuaikan ke sana. Kemudian berikutnya adalah tentang pengertian media sosial ya. Media sosial ya tidak saya bacakan ya, nanti bisa di-share. Berikutnya, halaman berikutnya, definisi kedua adalah tentang media dalam jaringan. Ya. Kemudian ada iklan kampanye di media sosial, ada iklan kampanye di media daring. Jadi pada prinsipnya, ya secara garis besar bahwa media sosial itu dalam arti praktisnya dimaknai sebagai media yang kemudian bisa dimanfaatkan ya untuk interaksi timbal balik satu sama lainnya, tapi dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai tempat ya di mana peserta itu dapat membuat akun di situ ya, akun media sosial. Nah, sedangkan kalau media daring ya lebih pada penggunaan ya atau placement ya. Nah, di mana apakah di sana ada ruang atau kemudian ada platform tertentu di mana kita bisa atau peserta kampanye itu atau kemudian juga para pihak ya bisa berkolaborasi ya mengikuti aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan. Nah, perlu saya jelaskan ada perbedaan dengan antara kampanye dengan iklan kampanye. Nah, ini jangan sampai kita salah persepsi ya. Jadi kalau kampanye di media sosial adalah selama masa kampanye, jadi 71 hari ya. Nah, sedangkan kalau iklannya ya di media sosial dan media daring itu adalah 14 hari. Jadi mau nanti dikoordinasikan ya terhadap pelaksanaan kampanye ini. Jadi jangan sampai nanti juga ya karena kita tidak memberikan informasi kemudian sudah dipelanggaran dalam pelaksanaannya. Ya, lanjut ya. Kemudian pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog. Ini ketentuan perbandingannya ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kampanye dalam keadaan normal ya. Jadi pertemuan terbatas itu bisa dihadiri 2.000 orang untuk tingkat provinsi, 1.000 orang tingkat kabupaten kota. Nah, itu ya. Kemudian ini perlu kita samakan persepsi. Ketentuan ini tidak berlaku pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini ya. Jadi yang berlaku adalah ketentuan kampanye pada masa pandemi COVID-19 ya. Jadi dilaksanakan dalam ruang atau gedung, diutamakan dilakukan melalui media sosial dan media daring. Kemudian jika tidak memungkinkan ya atau ada kendala dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan dengan metode tatap muka ya, dihadiri secara fisik ya, dengan jumlah keseluruhan paling banyak 50 orang. Nah, 50 orang ini adalah akumulatif ya. Di total orang yang hadir pada kegiatan adalah 50 orang. Jadi silahkan mereka nanti mengatur ya siapa yang akan dihadirkan. Lanjut ya. Nah, ini pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan ya, dilaksanakan di dalam ruangan gedung ya, tertutup dan atau pertemuan melalui media daring ya. Undangan kepada peserta harus membuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat,
kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan atau tautan. Nah, tautan ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka nanti tentu akan memberitahukan kepada KPU ya. Kemudian juga memberitahukan kepada kepolisian ya, Bawaslu dan KPU. Jadi tautan ini penting ya agar KPU bisa melakukan koordinasi, kemudian pengawas juga bisa melakukan pengawasan ya dan seterusnya ya, sehingga mereka kemudian bisa memastikan ya apakah pelaksanaannya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak ya, saya kira itu. Kemudian selanjutnya mengenai debat publik ya, debat terbuka antar pasangan calon gitu ya. Jadi pada kondisi normal ya dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas ya, sedangkan pada situasi saat ini sudah dirinci ya, jadi mohon nanti koordinasikan ya. Jadi yang bisa hadir secara langsung itu pasangan calon ya 2 orang perwakilan Bawaslu provinsi atau kabupaten kota, 4 orang tim kampanye paslon. Nah, 4 orang ini adalah per paslon ya, supaya clear ya. Jadi apakah untuk seluruh paslon tidak? Jadi kami sudah koordinasi bahwa 4 orang ini adalah per pasangan calon. Jadi telah coba disimulasikan, kalau ini dihitung semuanya nanti tidak melebihi 50 orang ya. Ini dari segi mereka yang hadir, dari aspek pasangan calon, kemudian pengawas ya, kemudian tim kampanye, kemudian KPU ya, dan seterusnya ya. Itu. Kemudian debat publik dan atau debat pasangan calon seterusnya itu kampanye pada kondisi normal ya. Jadi ini mengenai materi ya. Memang ada usulan agar materi debat ini dikurangi, difokuskan menjadi kalau tidak salah sekitar 3 ya materi debat. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Mas Ilham tadi, dalam pembahasan kami sudah melakukan pencermatan, ternyata ini materi debat ini secara eksplisit ya disebutkan di dalam undang-undang, sehingga KPU tentu ya tidak akan menghapuskannya karena ketentuannya memang seperti itu. Maka kemudian ditambahkan untuk huruf G itu ya, kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 gitu ya. Jadi ini tentu isu aktual yang kemudian nanti dapat diangkat ya sebagai salah satu materi dalam debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Selanjutnya mengenai penyebaran bahan kampanye ya pada umum. Nah ini ya, kemudian ketentuannya seperti ini. Jadi ada tambahan ya terkait dengan alat pelindung diri yang terdiri atas ya, ada masker, sarung tangan, pelindung wajah, cairan antiseptik ya berbasis alkohol atau hand sanitizer gitu ya. Cara itu mengenai bahan kampanye tambahan ya yang kemudian dapat ya diadakan oleh peserta. Ya, selanjutnya tentang penyebaran bahan kampanye selanjutnya ya. Jadi pada kondisi normal dan pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, mohon diperhatikan dan ini juga dipastikan ya agar protokol kesehatan ini betul-betul diterapkan pada saat penyebaran bahan kampanye ya. Jangan sampai nanti ada tugas kampanye ya, jadi tim kampanye itu membentuk tugas kampanye, jangan sampai ada petugas kampanye menyatakan tidak tahu aturannya ya, kemudian mereka melakukan penyebaran bahan kampanye dan ini kemudian menjadi klaster baru gitu ya. Nah ini sekali lagi memang agak kompleks kemudian ya, tapi mohon dipastikan jadi ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan ya di dalam prakteknya nanti pada saat penyebaran bahan kampanye. Baik, lanjut ya. Kemudian mengenai nilai konversi bahan kampanye ya. Ini telah dilakukan penyesuaian ya. Paling tinggi menjadi Rp60.000 ya, saya kira begitu. Ya, lanjut. Ketentuan baru, pasangan calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU provinsi atau kabupaten kota untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon ya. Jadi dalam PKPU sebelumnya itu diatur bukti pemesanannya ya begitu. Jadi itu akan lebih tepat kalau dipertanggungjawabkan dalam dana kampanye ya, laporan dana kampanye ya. Tapi dalam konteks kampanye
mereka menyampaikan ini untuk memastikan jumlah ya yang kemudian mereka adakan itu ya itu sesuai dengan ketentuan ya, agar KPU bisa melakukan kontrol ya. Maka bukti pemesanan itu dihapus di sini, tapi mereka tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporannya secara tertulis kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang mendengarkan pemilihan. Lanjut ya. Ini mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Nah, pertama terkait dengan jumlah alat peraga kampanye tambahan ya. Jadi sudah diatur paling banyak 200% ya dari jumlah maksimal ketentuan APK. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sempat ditanya bagaimana kalau ada jenis APK tertentu ya yang oleh karena keterbatasan anggaran ya di KPU provinsi ataupun kabupaten kota itu tidak bisa difasilitasi. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi di tingkat pimpinan KPU RI. Pada prinsipnya, ya, tim kampanye pasangan calon sesuai ketentuan itu dapat mencetak, ya, tetap dapat mencetak untuk semua jenis itu 200% dari jumlah maksimal yang diatur dalam PKPU. Ya, tentu semangatnya ya adalah untuk mendorong ya agar mereka juga sebagaimana disampaikan tadi dalam pengarahan pembukaan, ya, agar peserta maupun masyarakat ya mendapatkan ruang yang cukup ya untuk kemudian menyampaikan visi misi dan program, karena sejumlah kegiatan lain tentu sudah dibatasi ya karena alasan kesehatan ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sekarang itu ya mohon ini bisa dikoordinasikan ya dengan baik ya supaya tidak terjadi kerumitan-kerumitan ya akibat kita kurang koordinasi di lapangan gitu ya. Baik, lanjut mengenai pemasangan peraga kampanye ya. Nah, ketentuan ini ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada substansinya KPU menegaskan ya bahwa desain itu ya memang dirancang oleh tim kampanye atau pasangan calon. Kemudian untuk baliho, umbul-umbul dan spanduk itu ya istilahnya dicetak ya. Siapa yang mencetak? KPU dengan anggaran fasilitasi anggaran yang bersumber dari NPHD. Nah, sedangkan untuk billboard dan videotron itu nanti istilahnya dipasang atau ditayangkan gitu ya. Nah, kemudian terhadap penambahan ya, saya kira prinsipnya sama, tetap melaporkan secara tertulis pada KPU ya jika mereka melakukan tambahan, dan juga terkait ketentuan bukti pemesanan APK ini dihapus ketentuannya dalam PKPU terakhir, tapi nanti bisa dilaporkan dalam laporan dana kampanye ya, pengeluaran dana kampanye. Nah, lanjut mengenai penayangan iklan kampanye. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini saya kira hal baru yang perlu kita sama-sama cermati. Pada prinsipnya, iklan di media massa, ya media massa cetak, kemudian iklan di media massa elektronik seperti iklan di radio dan televisi itu sepenuhnya difasilitasi oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan anggaran ya yang bersumber dari APBD ya yang sudah di NPHD-kan itu. Ya, itu prinsip. Nah, ketentuan mengenai durasi dan seterusnya juga sudah diatur ya. Kemudian berapa spot ya, masing-masing spot itu berapa detik begitu ya, sudah diatur untuk media massa elektroniknya ya. Untuk media massa cetak juga sudah diatur. Kemudian ya ada bentuk kampanye yaitu media sosial dan media daring. Nah, ini pembiayaannya oleh peserta ya, baik pasangan calon ataupun oleh tim kampanye ya. Jadi begitu. Nah, memang tidak diatur ya berapa sebetulnya maksimal mereka boleh dari sisi jumlah rupiahnya gitu ya. Tetapi yang diatur adalah frekuensi diatur dan juga
di samping profesi atau berapa kali yang mereka lakukan juga jumlah akunnya sudah diatur ya. Jadi itu. Dan memang kami telah melakukan pembahasan, ada pemikiran di awal difasilitasi oleh KPU, tapi ini tidak mudah ya, hal baru yang ternyata sangat kompleks. Nah, khusus akun di media daring ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita juga sempat bahas ya dengan teman-teman divisi yang membidangi di tingkat provinsi. Jadi nanti media daring ini ketentuannya adalah media daring yang terverifikasi di Dewan Pers ya. Kami sudah berkoordinasi untuk bersurat juga ya ke Dewan Pers untuk mendapatkan data-datanya. Tapi Bapak Ibu sekalian juga tentu ya, saya berharap bisa juga di daerah masing-masing melakukan koordinasi untuk melakukan akses terhadap website mereka ya. Jadi ada yang memang bisa diakses, ada juga yang sulit diakses begitu ya, tetapi kita coba upayakan untuk memastikan pemenuhan ketentuan di media daring ini. Gitu. Ya, lanjut. Iklan kampanye di media sosial ya. Jadi jumlah penayangan iklan kampanye di media sosial untuk setiap pasangan calon ya, paling banyak 5 konten untuk setiap akun resmi media sosial ya, setiap hari selama penayangan iklan kampanye. Sekali lagi, penayangan iklan kampanyenya adalah selama 14 hari ya, sampai dengan berakhirnya masa kampanye atau sebelum dimulainya masa tenang gitu ya. Saya kira itu. Sedangkan untuk kampanye di media daring, penayangan iklan kampanye di media daring untuk setiap pasangan calon itu ya, 1 banner ya untuk setiap media daring, paling banyak 5 media daring setiap hari selama masa penayangan iklan ya. Saya kira itu ketentuannya. Dan saya ulang sekali lagi, media daring ini adalah media yang telah terverifikasi pada Dewan Pers. Ya, lanjut. Mengenai kegiatan lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham bahwa ketentuan kampanye ya dalam bentuk lain atau kegiatan lain ini memang mendapat masukan yang luar biasa ya. Tetapi dengan sejumlah proses ya, baik RDP yang dilakukan di Komisi 2 ya, yang telah menghasilkan kesimpulan bahwa segala bentuk kampanye dalam praktek di lapangan nanti yang berpotensi terjadi kerumunan itu dilakukan upaya untuk evaluasi kembali. Nah, kemudian KPU ya melakukan ya perubahan ketentuan ini. Ya, jadi bentuk-bentuk kegiatan ini ya dilarang untuk dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung ya, tetapi itu dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring. Nah, tentu ini juga perlu dijelaskan dengan baik ya, dikomunikasikan dengan baik ya, jangan sampai nanti di titik-titik ya pusat aktivitas mereka itu ternyata terjadi kerumunan massa. Nah, ini mohon dikontrol dan dipastikan ya, seperti itu ya, jangan sampai kemudian ini menimbulkan masalah atau kerawanan baru ya dalam tahapan pelaksanaannya. Kemudian lanjut ya, untuk ini media sosial ya, mulai jumlah akun ya, jadi paling banyak 30 untuk akun resmi, untuk seluruh aplikasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu maksimalnya 20 ya. Jadi saya mohon dengan hormat ya nanti provinsi merekap ya, melakukan rekapitulasi terhadap akun-akun yang telah disampaikan kepada KPU provinsi maupun kabupaten kota yang pilkada ya. Jadi mohon segera nanti ini bisa dilaporkan ke KPU RI karena kami juga ingin ya memiliki datanya untuk kemudian ya evaluasi dan juga kontrol ya atau supervisi atas pelaksanaannya nanti. Jika ada masalah-masalah tertentu, ada pelanggaran-pelanggaran tertentu ya dengan adanya data dimaksud tadi ya, kami berharap bisa juga akan membantu ya teman-teman yang ada di daerah untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjutnya.
ya. Karena kalau misalnya kita berkoordinasi dengan Dewan Pers adanya di Jakarta ya, di pusat begitu. Demikian juga dengan kementerian yang menangani bidang terkait ya, maupun dari kepolisian ya, maupun Bawaslu. Tentu kita berharap ya, jika ada akun-akun yang kemudian melanggar ini tidak berlarut-larut ya, tidak bisa ditangani. Karena dalam formulir yang disediakan KPU ya, di samping akunnya juga sudah ada penanggung jawabnya ya. Jadi nanti mohon begitu tahapan kampanye ini dilakukan ya, teman-teman ya, saudara-saudara sekalian yang ada di provinsi dan kabupaten kota juga melakukan monitoring ya, dikontrol juga gitu ya, konten-kontennya. Tentu kita harus berbagi tugas karena jumlahnya cukup banyak ya. Jadi misalnya kalau di provinsi, kalau ada 2 pasangan calon saja itu sudah 60 ya akunnya. Nah kalau misalnya ada lebih ya, atau 3 ya berarti sudah 90. Demikian juga di kabupaten kota. Tentu pengawasan terhadap hal ini menjadi ranah Bawaslu ya, tetapi kita sebagai penyelenggara ya akan lebih baik kalau juga mengetahui ya perkembangan konten-konten kampanye yang ada di media sosial maupun media daring. Nah, penting juga ya untuk disampaikan bahwa bagaimana perlakuan terhadap akun ini ya setelah berakhirnya masa kampanye ya. Jadi memang ada sejumlah usulan, ada yang kemudian ingin tetap seperti dulu ditutup akunnya, ada yang ingin mengusulkan juga dibiarin saja, tetapi tidak boleh upload ya akun atau konten baru gitu. Tapi setelah kami coba kaji ya dengan berbagai masukan juga, kemudian diatur ya, dinonaktifkan ya dinonaktifkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ya kampanye di luar jadwal. Ya. Jadi kalau dinonaktifkan ya begitu masa kampanye itu berakhir ya nanti akan dilakukan penonaktifan. Jadi KPU provinsi dan kabupaten kota ya saya harapkan memastikan hal ini bisa dilakukan tepat waktu ya. Nah mungkin nanti kita perlu atur ya, nanti Bu Karo Tekmas ya, Bu Inung bisa menjelaskan pukul berapa kita tutup gitu ya. Jadi kalau kita melihat konsep pendaftaran bakal pasangan calon dan seterusnya, bisa jadi ya kalau saya berpandangan akun ini dinonaktifkan ya pada hari sebelum dimulainya masa tenang, sebelum pukul 24.00 gitu. Itu paling lambat ya. Jadi karena misalnya pukul 23.30 ya atau 23.59 menit itu masih ranah ya hari. Nah, tapi apakah memang demikian? Karena kampanye bentuk lainnya ya biasanya ditutup sore hari. Nah, ini tentu nanti saya juga mohon masukannya agar kita memiliki kesamaan pandangan ya, dan penerapannya itu kemudian sama ya untuk semua pasangan calon, untuk semua daerah gitu ya, agar ada standar perlakuannya gitu. Ya, lanjut mengenai larangan ya. Larangan, nah ini larangan ini mengadopsi berbagai masukan ya baik dari otoritas di bidang kesehatan ya maupun dari Fungsi Perlindungan Anak ya. KPU Pak Ketua telah menandatangani semacam MOU dengan Bawaslu ya, antara KPU dan juga dengan Kementerian dan juga KPAI ya. Jadi pada prinsipnya dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tatap muka secara langsung, partai politik dan gabungan partai politik pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan ya balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, orang lanjut usia ya, diatur demikian. Nah berikutnya lanjut ya tentang larangan dan sanksi ya. Bisa lanjut. Di dalam pasal 88A ini ya menyatakan bahwa penyelenggara berhak memberikan peringatan tertulis dan sanksi gitu ya. Ini diatur. Jadi sanksinya lebih kepada sanksi administratif. Ini konteksnya sudah lewat ya. Ini pada saat pengundian nomor urut ya. Nah, jadi saya berterima kasih ya tadi sudah sampaikan juga oleh Mas Ilham. Jadi ketentuan ini harum sekali pokoknya tuh ya.
sudah Hah? dilaksanakan, dan kita bisa lihat ya secara umum proses pengundian nomor urut ini berjalan jauh lebih tertib ya dari aspek protokol kesehatan dibandingkan dengan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon gitu ya. Ya lanjut, pasal 88C. Partai politik atau gabungan partai politik dan seterusnya dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dalam bentuk. Nah, jadi ini ya larangan, tadi saya kira sudah juga disinggung sedikit. Jadi larangan untuk melaksanakan kampanye bentuk lainnya yang dimaknai adalah kehadiran langsung secara fisik gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sanksi pelanggarannya ya peringatan tertulis oleh Bawaslu. Jadi nanti kami sudah koordinasi ya dengan Bawaslu. Ya. Jadi nanti Bawaslu akan melakukan pencegahan, mereka kemudian akan juga melakukan pengawasan. Ya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar ya akan dilakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ya di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu ya apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. Ya, jadi ketentuan ini ya Bapak Ibu sekalian sekali lagi mohon disampaikan dengan baik ya. Jangan sampai nanti ya teman-teman kita yang di lapangan ya, ketika mengambil langkah semacam ini lalu mereka berdalih ya kami ya pasangan calon kami, tim kampanye kami, petugas kampanye kami atau relawan ya, koordinator relawan kami atau kami selaku pihak lain ya sesuai dengan jenis-jenis pihak yang ikut terlibat di dalam kampanye pasangan calon itu menyatakan kami tidak tahu aturannya. Nah, saya tidak mau ditindak. Nah, saudara akan saya persoalkan secara hukum misalnya begitu. Jadi mohon dipastikan aturan ini sampai ya, maka saya menyarankan tidak hanya sosialisasi tetapi juga dikirim gitu ya. Setidaknya soft file-nya gitu ya secara online dan kemudian diadministrasikan bahwa kita sudah menyampaikan. Jadi tidak kemudian ada alasan untuk menyatakan tidak tahu ya. Sekali begitu. Nah, berikutnya pasal 88D. Pelanggaran dalam hal pertemuan terbatas dan tatap muka dan dialog atau debat publik, debat terbuka antar pasangan calon dan penyebaran bahan kampanye dikenai sanksi sebagai berikut. Nah, ini sanksinya ya. Kalau tadi adalah sanksi terkait dengan kampanye bentuk lainnya ya. Jadi kalau kampanye bentuk lainnya ya ada yang melanggar itu akan ada peringatan tertulis dari Bawaslu. 1 jam setelah peringatan tertulis tidak diindahkan, Bawaslu ya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk membubarkannya. Nah, sedangkan untuk pasal 88D ini adalah terkait dengan pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog dan debat publik. Nah, kalau debat publik ini tentu penyelenggaranya adalah KPU ya. Saya berharap jangan sampai ya karena KPU kurang koordinasi, ya KPU tidak tertib, lalu acara KPU yang dibubarkan. Nah, ini tentu akan menjadi presiden yang tidak baik ya, akan menjadi satu peristiwa yang betul-betul tidak kita harapkan ya. Jadi saya mohon dengan hormat para ketua ya provinsi, kabupaten kota dan juga anggota yang membidangi ya divisi yang menangani kampanye ini mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan debat publiknya ya. Jangan sampai debat publik yang diselenggarakan oleh KPU ya lalu dibubarkan ya misalnya begitu ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian terkait dengan peringatan tertulis ya, penghentian dan pembubaran. Kemudian nah bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 88D ini, nanti Bawaslu akan merekomendasikan untuk mengurangi hak untuk mereka berkampanye. Tentu dikurangi adalah jenis kampanye yang dilanggarnya itu ya. Misalnya dia melanggar dalam hal pertemuan terbatas ya. Pelanggaran ini kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu. Nah, KPU menindaklanjutinya dengan ketentuan PKPU terkait dengan tindak lanjut pelanggaran administrasi. Jadi KPU kemudian memberikan sanksi untuk melarang ya pasangan calon yang bersangkutan berkampanye ya selama 3 hari ya berikutnya gitu ya. Sekali itu adalah bentuk sanksi administratifnya. Tapi sekali lagi tentu kita tidak berharap ya banyak kejadian semacam ini ya. Karena bisa dimaknai
sebagai kegagalan KPU juga dalam melakukan sosialisasi, ya, apalagi mereka kemudian mengklaim tidak ada informasi, tidak ada koordinasi, dan tidak tahu aturannya. Jadi harus betul-betul mohon dengan hormat ini bisa disosialisasikan ya di daerah masing-masing. Lanjut ya, pasal 88E. Ya. Nah, ini terkait dengan partai politik dan seterusnya ya, dilarang mengikut sertakan berita ibu hamil dan seterusnya dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Nah, secara langsung tidak diperbolehkan, tetapi bisa dilebatkan jika dilakukan secara online, ya, melalui media sosial dan media daring. Nah, sanksinya adalah peringatan tertulis. Nah, bagi misalnya ibu hamil dan anak-anak ini diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung ya. Dengan kata lain ya, dipersilakan untuk kembali atau ke kediaman atau ke rumah masing-masing. Berikutnya adalah pasal 88F ya. Partai politik ya atau gabungan partai politik dan seterusnya ya wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh. Nah, jadi tadi ya pertama ada peristiwa hukum yang kemudian direkomendasikan sebagai pelanggaran. Ya. Ada rekomendasi dari Bawaslu, kemudian atas rekomendasi itu ya KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Ya, sekali lagi berdasarkan rekomendasi Bawaslu itu melakukan tindak lanjut ya sesuai dengan ketentuan sanksi yang diatur tadi. Saya kira begitu ya secara garis besar materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri, jadi sekali lagi saya mau dengan hormat ya semua ketentuan terkait dengan kampanye ya yaitu peraturan KPU nomor 6 2020 ya, nomor 10 2020 dan nomor 13 2020 ya, itu terkait dengan situasi penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan di masa pandemi yang ada juga ketentuan-ketentuan kampanye di situ. Nah, berikutnya ya ketentuan umumnya adalah PKPU 4 2017 dan PKPU 11 2020 itu ya. Dan kami mungkin nanti Bu Karotekmas bisa menyampaikan sedang mempersiapkan juknis ya, mudah-mudahan dari masukan-masukan yang disampaikan pada acara sore hari ini juga menjadi bahan yang kemudian bisa melengkapi ya atau kemudian menjadikan juknis kita itu nanti menjadi lebih komprehensif. Sekali demikian ya Pak Wima yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jika ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita bahas bersama. Nah, jika ada hal-hal yang memang pengaturannya belum jelas, tentu akan saya sampaikan ya kepada Pak PH Ketua dan anggota yang lain untuk kemudian kami rumuskan ya, bagaimana kemudian kebijakan KPU mengenai substansi tadi, karena ini banyak hal yang baru yang sebelumnya ya, pada pilkada sebelumnya itu belum pernah kita atur dan kita laksanakan. Demikian Pak Wima, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa.